Pada video ini akan dijelaskan syarat mendapatkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Sebelum saya menjelaskan syarat apa saja yang perlu kita persiapkan untuk pengurusan mendapatkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar, jangan lupa video atau channel saya ini di-subscribe, like, dan di-share untuk teman-teman kita, keluarga kita yang membutuhkan informasi syarat mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar atau PIP melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah mulai dari 6 sampai 21 tahun dan berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, pemilik kartu atau peserta program Keluarga Harapan PKH, anak yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah, dan PIP ini merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin yang disebut dengan BSM. Informasi lebih lanjut dapat kita akses di indonesiapintar.kemdikbud.go.id. Mekanisme memperoleh Kartu Indonesia Pintar. Yang pertama, data keluarga terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disebut dengan DTKS. Nah, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini biasa disebut dengan BDT, adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga. Cara mengetahui terdaftar atau tidaknya di DTKS. Pertama, kita dapat menanyakan informasi di kantor desa atau kantor kelurahan tempat kita berdomisili. Tanyakan apakah Anda terdata atau tidak di DTKS. Gunakan NIK nomor induk kependudukan untuk mengetahuinya. Nah, apabila keluarga Anda masuk dalam DTKS, mintalah surat keterangan dan nomor DTKS dari NIK siswa yang akan diusulkan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Kemudian, serahkan data tersebut ke operator sekolah untuk diinputkan dan diusulkan. Nah, bagaimana jika Anda tidak masuk dalam DTKS? Orang tua dapat mengusulkan melalui kantor desa atau kantor kelurahan. Kemudian dapat juga diusulkan melalui Dinsos atau Dinas Sosial. Nah, yang perlu kita tanyakan di Dinas Sosial adalah bagaimana agar terdaftar di DTKS, bukan bagaimana cara mendapatkan KIP. Karena banyak orang tua atau siswa yang ketika berurusan di Dinas Sosial untuk mendapatkan KIP, yang mereka tanyakan itu adalah cara mendapatkan KIP. Nah, proses tidak masuknya DTKS sepenuhnya kewenangan Dinas Sosial. Aturan ini bisa dilihat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017. Ini adalah proses pengajuan DTKS secara mandiri. Informasi ini dapat kita lihat di pusdatin.kemsos.go.id pendaftaran mandiri DTKS. Link ini akan saya tampilkan atau saya berikan di deskripsi video ini. Nah, kita dapat melihat bagaimana alurnya. Fakir miskin atau orang yang ingin terdaftar dalam DTKS datang ke kantor kelurahan atau desa, kemudian data dari kantor kelurahan dari desa akan diusulkan di Bupati atau Wali Kota. Kemudian masuk ke Kementerian Sosial atau Menteri Sosial. Setelah itu masuk ke Kementerian Lembaga Daerah dan berakhir di program bansos dan pemberdayaan. Nah, seperti itu tahapan-tahapan yang perlu kita pelajari jika ingin mendaftarkan atau mengajukan data kita masuk di dalam DTKS secara mandiri. Syarat mendapatkan KIP, kembali saya ulangi, syarat mendapatkan KIP, terdaftar di DTKS, data di DTKS akan disinkronkan di Dapodik untuk diusulkan. Penentuan mendapatkan KIP sepenuhnya dari Kementerian Republik Indonesia atau dari pemerintah pusat. Jadi yang menentukan adalah pemerintah pusat.
Nah, demikian informasi bagaimana syarat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Semoga informasi ini bermanfaat. Kembali saya ingatkan untuk subscribe video ini dan silakan di-share untuk teman-teman keluarga yang membutuhkan informasi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.